Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sabir guru sekolah. Hari ini Bapak Ibu saya akan memberikan tutorial cara agar supaya kita dapat mencetak tiket untuk dapat mengikuti atau menguruskan perpajakan pada kantor DJP atau kantor pajak yang ada di wilayah terdekat kita. Contohnya kami dari Kabupaten Pinrang, maka tempatnya ada di Parepare. Semoga semua tetap semangat dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Link untuk mencetak nomor antrian ketika kita ingin ke kantor pajak itu Bapak Ibu tinggal mengetik di sini, yaitu kunjung.pajak.go.id. Nah, bisa juga dilakukan di HP Bapak Ibu ya, bisa juga melakukan di HP handphonenya. Ya, ini tinggal di enter. Nah, pada saat sudah enter, maka ciri-ciri dapat sudah benar, maka dia di posisinya ini sudah muncul logo dari DJP ini. Nah, ini kemudian kita ikuti alurnya. Pertama, selamat datang di Kunjung Pajak, tetap utamakan akses layanan online pada laman www.http://pajak.go.id. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu pada saat kita ingin mendaftarkan? Siapkan dirinya dulu. Data dirinya apa yang perlu disiapkan adalah Bapak Ibu mempersiapkan KTP dengan atau paspor, dapat pula mempersiapkan paspor serta NPWP. Nah, di sini kemudian kedua isi form di aplikasi. Dapat juga menggunakan HP Bapak Ibu. Tidak apa-apa kita gunakan laptop atau HP silahkan. Nah, tiketnya langkah selanjutnya yang terakhir adalah tiket sudah bisa dibawa ke kantor pajak setempat. Nah, cara daftarnya silakan perhatikan pada halaman bawah ini setelah kita masuk pada kunjung titik atau .pajak.go.id. Di sini paling bawah Bapak Ibu sudah ada daftar dan cari tiket, kemudian klik sini untuk melihat menit kerja. Nah, yang penting untuk kita adalah dua ini. Pertama daftar, kemudian cari tiket. Daftar itu adalah untuk mendaftar yang baru. Sedangkan untuk cari tiket adalah apabila Bapak sudah melakukan pendaftaran namun lupa men-screenshot barcode nomor antrian. Nah, caranya bagaimana? Silakan untuk yang pertama adalah silakan klik daftar. Bapak Ibu tadi persiapkan adalah KTP atau NPP dan NPP. Nah, di sini yang pada halaman paling atas, Bapak Ibu melihat ada NIK, kita bisa di checklist atau paspor. Jika paspor ya paspor, jika NIK ya NIK. Ya, NIK-nya saya akan masukkan NIK saya, Bapak Ibu kita lihat bersama-sama. Di sini NIK yang saya miliki, saya akan ketikkan di sini. Ini bisa juga tampilannya sama dengan HP Bapak Ibu. Silakan menggunakan handphone atau menggunakan laptop. Saya ketik dulu. Oke, nicknya sudah masuk. Kemudian nama pengunjung, nama sesuai dengan KTP Bapak Ibu ya. Titik komanya harus sesuai dengan KTP. Nah, pada status pengunjung silakan pilih kita ingin diri sendiri atau sebagai kuasa dari wajib pajak atau pihak lainnya. Kita pilih diri sendiri jika kita memiliki NPWP. Kemudian di sini kita isikan NPWP Bapak Ibu. NPWP itu silahkan diisikan. Oke, jadi formatnya adalah 802 paling terakhir ya. Nah ini ya, pada kolom selanjutnya ini akan otomatis membaca NPWP Bapak Ibu. Silakan klik di luar supaya bisa dicari oleh sistem apakah namanya benar ada sesuai dengan nama Bapak Ibu di wajib pajak. Ini masih loading. Oke. Nah, kalau muncul seperti ini Bapak Ibu, sementara dia mencari, kita masukkan captcha yang ada pada atas ini. Jadi jangan mengklik dulu ini sebelum memasukkan. Kita masukkan dulu D K, huruf kecil semuanya kayaknya. Oke. DKG G DKG KE KP. Ya, P-nya kayaknya huruf caps lock ya. Oke, caps lock. Oke, karena dia agak besar. Tes dulu. Oke, nah Bapak Ibu, nama sudah muncul sendirinya setelah kita mengisi captcha tadi. Ini terdaftar di kantor perpajakan. Nah, selanjutnya adalah kolom email. Silakan isikan kok email Bapak Ibu, email yang aktif ya.
Oke, setelah itu masukkan nomor HP yang ada nomor WA-nya lebih baik. Nah, setelah isi semua ini, ada tombol berikutnya sebentar saya jelaskan dulu. Ada 4 tahapan untuk melakukan pendaftaran nomor antrian di kantor pajak. Ini gunanya apa? Pada saat kita berangkat nanti kita langsung dilayani tanpa melihat bahwa saya belum saya duluan saya apa ini. Ini yang jelas ini sudah tercatat waktunya Bapak Ibu. Silakan klik berikutnya. Nah, sudah masuk ke langkah kedua setelah mengisi identitas, kita masuk ke langkah kedua itu penilaian kesehatan. Bapak Ibu silakan dijawab secara mandiri dan secara jujur. Apakah Anda pernah keluar rumah, tempat umum atau pasar pasien cash? Ya, tidak. Apakah Anda pernah menggunakan transportasi umum? Tidak, karena kita kan rata-rata punya transportasi secara pribadi. Apakah Anda pernah melakukan perjalanan keluar kota? Tidak. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak? Tidak, selama ini ya, artinya hitungan 14 hari sebelumnya. Kemudian, apakah Anda pernah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP pada COVID-19, berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan atau serupa? Tidak ya. Apakah Anda pernah mengalami demam, batuk, pilek, tenggorokan selesai selama 14 hari? Jawab tidak. Nah, di sini saya menyatakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu harus menjawab dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Kalaupun ada kesalahan, ya Bapak Ibu bisa melakukan eh, cancel days-nya untuk hari berikutnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut berikutnya. Nah, ini layanan dan waktu. Nah, disinilah kita tentukan, sesuaikanlah waktu kita, kapan kita akan pergi ke kantor pajak. Taruhlah contoh saya ingin berangkat besok, kita pilih kantor tujuannya dulu apa, Kanwil atau kantor pelayanan pajak KPP. Nah, untuk yang teracek bos itu silahkan pilih KPP karena dia pelayanannya ada di KPP. Nah, ini Kanwilnya kalau dia adalah kantor wilayah DJP, Direktorat Jenderal Pajak, kantor pelayanan penyuluhan dan sebagainya. Tapi kita ambil KPP pertama. Layanan, nah kalau ingin masuk loketnya silahkan memilih, tapi jika ingin mengkonsultasi SP tahunan, konsultasi perpajakan, konsultasi aplikasi, janji temu dan lainnya. Nah, ini kalau pelayanan itu loket TPT biasanya. Nah, ini TPT itu apa? Permohonan layanan administrasi, sertifikat elektronik, penyampaian CPT, SPT, surat lainnya. Ini untuk dana bos, contohnya cek giro, kita untuk cek giro. Nah, ini kantornya otomatis, dari atas tadi sudah dipilih, KPP, Pratama Parepare. Dia akan tunjuk ke kantor terdekat daripada wilayah Bapak Ibu. Nah, di sini kita berikan keterangan, riwayat contohnya, Tera cek giro. Dana bos sekolah. Oke, seperti itu ya. Nah, pilih tanggal kunjungan. Bapak Ibu bisa memilih tanggal kunjungan yang ada pada saat muncul nantinya. Di sini akan muncul tanggal berapa yang akan diberikan oleh sistem nantinya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini dari tanggalnya. Ini sudah muncul. Bulannya ini sudah dikasih kuota untuk 3 hari, 1, 2, 3. Mungkin tanggal 14 ini tanggal merah ya, makanya tidak muncul. Maka dia langsung ke tanggal, oh ya, puasa pertama ini kayaknya libur ya. Berarti kita ambil tanggal 21 untuk hari Senin. Contoh saya mau berangkat hari Senin depan ini. Nah, di sini sudah ditentukan waktunya juga Bapak Ibu. Untuk penentuan waktu, Bapak Ibu perlu memperhatikan kuota Bapak Ibu. Jangan mengambil yang ada kuotanya. Ya, ini. Jadi ambil yang tanggal jam 8 sampai jam 9, sisa kuota ada 4, silakan dipilih. Jangan pilih yang ini karena ini sudah habis kuotanya. Oke? Jadi Bapak Ibu pilih yang pagi atau ini masih ada satu kuota, kemudian jam 11 sampai 12 sudah tidak ada kuotanya. Ya, jam 1 siang atau contoh saya ambil jam 3 sore sampai jam 4 sore. Oke. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu ini sudah terisi semua, silakan lanjut berikutnya. Nah, setelah berikutnya Bapak akan diberikan informasi tentang antrian untuk booking. Ini namanya nomor antrian Bapak Ibu. Di mana saja kita bisa pesan, makanya sebelum ke kantor Pratama silakan melakukan pemesanan dulu. Nah, saya klik booking, tiket sedang diproses. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, di sini sudah tercatat Bapak Ibu sudah punya nomor tiket 802210412 ya. Ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu membawanya, melakukan screenshot atau melakukan print out. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Tinggal Ctrl P.
Nah, Ctrl P inilah nomor antrian dari Bapak Ibu yang bisa di save as PDF atau bisa di print langsung. Jadi saya save as saja. Nah, inilah dia nomor tiket WP Teraceh. Contoh ya. Oke, Bapak Ibu, demikianlah penyampaian dari kami atau share ilmu dari kami dari Sabir Bahagia atau Sabir Guru Sekolah. Di sini Bapak Ibu silakan di print out nomor tiketnya atau di screenshot. Sisa kita perlihatkan saja di Sapam atau tempat siapa yang melayani di bagian pengantrian. Itu tinggal diperlihatkan. Ini cek tiket saya. Akan diloloskan Bapak Ibu sesuai waktu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk demikian untuk kami selaku teman berbagi dari Bapak Ibu yang membutuhkan. Semoga dilancarkan dan semoga tidak ada kendala dalam pengurusannya. Saya akhiri, maaf, dilupa, tetap jagai protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan sehat selalu untuk semua. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabir Bahagia.